Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sami Sanov, 1 Minggu 1 Inovasi. Saya Sri Uma Mulyani SPD, guru matematika dari SMP Negeri 1 Ngoro Jombang, salah satu peserta diklat 11 Sami Sanov. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi gradien garis lurus. Sebelum kita memulai, perkenalkan tokoh penemu gradien garis lurus, yaitu beliau adalah Bapak René Descartes. Beliau adalah matematikawan Prancis. Selain sebagai penemu gradien garis lurus, beliau mendapatkan penghargaan sebagai Bapak Geometri Analitik. Silakan perhatikan ilustrasi berikut. Tampak pada gambar dua mobil sedang berjalan dengan tanjakan jalan yang berbeda. Setiap tanjakan jalan sudah diperhitungkan kemiringannya agar aman untuk dilewati. Jika kita misalkan lintasan jalan adalah sebuah garis, maka pada matematika menyediakan ruang materi untuk memperhitungkan nilai kemiringan garis tersebut, yaitu materi gradien garis lurus. Definisi gradien garis adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Biasanya disimbolkan dengan huruf M. Untuk mendapatkan gradien garis diperoleh dengan rumus perbandingan perubahan nilai Y dengan perubahan nilai X dan disimbolkan dengan delta Y dibagi delta X. Dalam materi ini saya sampaikan 3 cara menentukan gradien garis berdasarkan karakteristik soal. Yang pertama adalah menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya. Mulailah selalu dari titik sebelah kiri pada garis atau grafik, lalu bergeraklah mendatar ke kanan, lalu tegak. Tegak di sini ada bisa ke atas atau ke bawah. Dan sebagai catatan, perubahan nilai X selalu positif. Untuk perubahan nilai Y tergantung dari posisi. Jika positif mengarah ke atas, negatif mengarah ke bawah. Berikutnya adalah contoh soal kategori yang pertama. Perhatikan kedua gambar. Titik A adalah titik pada posisi paling kiri. Selanjutnya bergerak ke kanan. Nah, gambar pertama sejauh 4 satuan. Maka nilai delta X adalah plus 4. Gambar kedua sejauh 4 satuan juga, maka nilai dari delta X adalah plus 4. Diteruskan, bergerak tegak. Gambar pertama ke atas 3 satuan, maka diperoleh nilai delta Y adalah plus 3. Sedangkan pada gambar kedua mengarah ke bawah 3 satuan, maka nilai delta Y adalah min 3. Sehingga pada gambar pertama delta Y sama dengan plus 3 dan delta X sama dengan plus 4. Gradien garis pada gambar pertama adalah plus 3/4. Sedangkan pada gambar kedua nilai delta Y adalah min 3. Selanjutnya nilai delta X adalah plus 4, sehingga gradien garis gambar kedua adalah min 3/4. Cara kedua yaitu tentang menentukan gradien garis jika diketahui persamaan garisnya. Di sini nanti ada 2 persamaan garis. Acuannya 2 persamaan garis. Yang pertama, jika persamaan garis sesuai dengan bentuk umum Y sama dengan MX plus C, di mana koefisien Y harus sama dengan 1, maka grafiknya adalah M, yaitu koefisien X. Dan selanjutnya, jika persamaannya belum memiliki koefisien Y sama dengan 1, maka dilakukan proses hitung sampai menghasilkan nilai Y sama dengan 1. Untuk jenis yang kedua, jika persamaan garis sesuai dengan bentuk umum AX ditambah B sama dengan C, maka gradien garisnya bernilai min A per B. Sambil dicermati, khususnya pada catatan. Di sana ada tentang proses hitung untuk mendapatkan persamaan dengan nilai koefisien Y sama dengan 1.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Terdapat 3 jenis soal. Nomor 1, jenis soal sesuai dengan bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C. Nampak di sana Y sama dengan 5X tambah 7, maka gradien garis tersebut adalah 5, bersesuaian dengan koefisien X. Untuk soal nomor 2, jenis soalnya menyerupai Y sama dengan MX plus C, tetapi koefisien Y di sana tidak sama dengan 1. Bisa dilihat persamaannya, yaitu 2Y sama dengan 4X min 6. Maka dilakukanlah operasi hitung sampai menghasilkan koefisien Y sama dengan 1. Dalam hal ini kedua ruas dibagi 2, sehingga menghasilkan suatu persamaan tanpa merubah nilai, yaitu Y sama dengan 2X min 3. Persamaan tersebut bersesuaian dengan bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C. Sehingga di sini gradien garisnya adalah 2, bersesuaian dengan koefisien X. Untuk soal jenis yang ketiga, jenis soal ini sesuai dengan bentuk umum persamaan garis lurus yang AX ditambah BY sama dengan C. Tampak di sana 2Y min 4X sama dengan 6. Didapatkan nilai A sama dengan min 4, yaitu koefisien X, dan untuk nilai B-nya adalah koefisien Y, yaitu 2. Maka gradien garisnya adalah min A per B, menghasilkan 2. Untuk selanjutnya, cara ketiga, yaitu menentukan gradien garis jika diketahui 2 titik yang dilaluinya. Misalkan di sini 2 titik yang dilalui adalah A dan B, maka gradien garisnya adalah perbandingan hasil pengurangan ordinat B dan A dengan pengurangan absis B dan A, atau perbandingan hasil pengurangan ordinat A dan B dengan pengurangan absis A dan B. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan gradien garis yang melalui titik H dan titik T. Maka proses hitung yang dilakukan dapat dengan cara yang tampak pada slide, yaitu disusun ke bawah masing-masing absis dan ordinat kedua titik. Selanjutnya dilakukan proses pengurangan, maka diperoleh nilai delta X dan delta Y. Untuk mendapatkan gradien, maka hitunglah nilai delta Y dibagi delta X. Didapatkan delta Y-nya min 18 dan nilai delta X-nya adalah 9. Maka nilai perbandingannya menghasilkan 2 sebagai gradien garis tersebut. Ketiga cara dalam menentukan nilai kemiringan garis lurus atau gradien sudah tersampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebagai penutup, saya sampaikan sebagai berikut. Jika pengalaman adalah salah satu guru terbaik, maka menjadi seorang guru adalah salah satu pengalaman terbaik. Sami Sanov, 1 minggu 1 inovasi. Kami siap berinovasi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.